sama gaji suami, ya. Oke. Nah, ini kenapa saya tulis satu supaya gampang rumusnya saya. Ya. Nah, jadi silakan ditulis berapa angkanya, ya kan? Jangan nyontek ya. Jangan nyontek, gaji suami berapa, gaji istri berapa, ya. Kemudian hasil usaha tambahan, ya, ada bisnis. Jadi misalnya ada kongsi sama kawan, ya, kemudian per bulan dapat berapa, ya, atau ada bisnis jualan apa, ya. Nah, nanti ditulis dapatnya berapa. Kemudian mungkin ada investasi, ya, ada misalnya naruh deposito kah, atau reksadana saham, ya, atau mungkin ada forex dan sebagainya. Nah, itu ditulis Bapak Ibu. Nah, ini total penerimaannya, nanti jumlahnya udah ada rumusnya. Udah ada rumusnya. Jadi saya asumsikan satu-satu dulu, tinggal Bapak Ibu tulis, ya. Nah, sekarang kita coba diskusikan. Penerimaan ini kira-kira garis besarnya selain ini ada lagi nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ada lagi nggak kira-kira tambahannya? Warisan. Bonus. Oh ya, bonus. Ya mungkin bonus bisa, ya. Tapi kan bonus nggak tiap bulan. Uang kaget. Nanti emang ada Januari, Februari, Maret dan seterusnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutin. Nah, itu bonus bisa masuk di sini, ya. Atau mungkin dapat THR. Uang kaget. Kalau pendeta, uang kaget. Kalau pendeta itu uang PK, ya. Misalnya saya ada pelayanan tempat lain, suka ada PK gitu, ya. Nah, itu bisa saya tambahin, Itu gitu, kan ya. kaget itu. PK tau kan PK, ya. AC berapa PK? Itu termasuk uang kaget Pak. Buat uang pelicin nggak ada Pak, ya, uang pelicin, ya. Nanti ditangkap KPK kalau uang pelicin. Apalagi kira-kira yang jadi tambahan? Jatah dari orang tuanya. Oh iya, dapat dari orang tua. Masih ya? Orang tuanya Ngasih orang tua apa dapat dari orang tua? Dapat dari orang tua kan Waduh, gimana? orang tuanya kaya ya, enak juga ya. Suami itu kan belum mandiri mungkin Pak. Oh gitu, iya, iya. Oke, boleh dah. Istilahnya penghasilan lain ya. Ya, lain-lain. Ada dari saudara, ya kan ya. Dan sebagainya. Nah, itu ditulis ya. Nanti ketahuan itu jumlahnya berapa. Oke. Selanjutnya adalah mengenai pengeluaran, ya. Pengeluarannya ini yang pertama dikonsumsi, belanja nih bulanan. ya. Nah, ini harus dibudget nih Bu, ya, berapa ibu-ibu belanja per bulannya, ya Lupa kan? ya. Tinggal ketik di sini nih. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Hah? Ibu Pak. Ibu. Saya yang nginjek rem, Pak. Saya yang nginjek rem. Injek rem. Oh iya iya. Pasti gue yang suka belanja. Bapak itu gas. Oke oke. Nah, Malu ngaku. kemudian apa? Transportasi, ya. Yang tersinggung enggak? Bensin, ya. Enggak. Buat motor atau buat mobil, ya. Biaya tol, biaya Grab atau Gojek, ya kan. Nah, ini nih tinggal ditulis aja nih Bapak Ibu. Jadi dengan begini kita bisa mengevaluasi transportasi, ya. Karena yang gede itu biasanya konsumsi transportasi. Iya. Kemudian kalau biaya kontrak rumah, ya, atau kos, ya. Nah, berapa? Kemudian uang sekolah, ya. Uang sekolah atau uang kuliah anak, ya. Dicatat berapa? Uang kos atau uang les anak. Ya, jadi kalau anaknya di luar kota, ya kan. Nah, ada uang kos. Atau kalau anaknya ngeles, ya, ada pelajaran tambahan berapa duit, ya. Kemudian biaya rutin ini, ya, ini masuk pengeluaran rutin, ada PLN, ada PAM. Nah, yang juga merupakan kebutuhan yang harus itu sekarang adalah handphone ini, pulsa. Ya. Kalau ada 4 orang, 1 orang pakai apa namanya, beli pulsa terus, ya, lumayan juga. 1 orang cepet aja 400 sudah, ya. Termasuk anak-anak sekolah sekarang kan ulangan pakai handphone, mau nggak mau diisiin juga, ya. Padahal kalau di rumah pakai wifi aja semuanya.
gitu kan ya. Nah, kemudian biaya cicilan KPR untuk rumah, cicilan KPM motor atau mobil gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga ikut biaya asuransi, ya kan ya, biaya asuransi kesehatan, ya. Kemudian atau juga mungkin ada asuransi mobil juga. Nah ini ada biaya BPJS, ya. Kalau asuransi mobil kan biasanya setahun per tahun ya. Biaya BPJS. Kemudian ini tanda kasih untuk orang tua, tanda kasih untuk mertua. Ini saya taruh di bawah bukan berarti belakangan begitu, enggak ya. Wah, Tony bawa laki belakangan nih. Ini urusannya aja ya. Kita sama orang tua pasti kan, waduh, salah nih gitu ya. Kemudian ke mertua ya. Nah ini harus diomongin nih suami istri ya. Berapa jumlahnya yang sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, gimana. Jangan ribut gara-gara duit nih ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kok nggak ada yang amin nih? Ya, kemudian tabungan juga ya, harus ada ini. Ya, 3 pokok ini, waduh, ini di bold ya. Bold merah lagi ya. Nah, ya. Jadi kalau orang tuanya lihat, oh iya benar juga nih Pak Pendeta. Kemudian persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Nah nanti ketahuan subtotal pengeluaran rutin ya. Nah pengeluaran yang tidak rutin ini contohnya adalah perbaikan rumah ya, lagi sekarang kan ini musim hujan nih, bocor ya, akhirnya mau nggak mau harus keluar ya, renovasi sedikit atau dicat ya rumahnya. Kemudian yang nggak rutin adalah berobat ke dokter ya, yang sewaktu-waktu nggak nginap kan nggak di cover asuransi, akhirnya harus keluarin uang lagi ya. Ke dokter itu spesialis bisa 350, 400 ya, dokter biasa 250, kecuali kalau klinik di bawah cepek lah kan gitu ya. Nah, kemudian biaya nggak rutin juga adalah servis motor atau servis mobil, maksudnya nggak, misalnya nggak tiap bulan ya. Kalau mobil itu kan biasanya kadang-kadang 4 bulan ya. Nah, kemudian beli perlengkapan, ada baju, ada sepatu ya, nah ini juga nggak rutin, nggak tiap bulan beli gitu kan ya. Nah, kemudian biaya peralatan rumah tangga, misalnya ada diganti dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu untuk biaya rutin kira-kira ada tambahan lagi guys? Biaya keamanan. Keamanan? Iya, Pak. Oh Iya, iya, keamanan. Kobudi, aduh lupa Kobudi nih nulis nih. IPL. Oh salon, salonnya tiap bulan atau tiap 6 bulan? Pak Yosi nyalon juga Pak Yosi. Iya dong. Benting rambut ya Pak Yosi ya? Waduh. Skincare-nya Nah, Bruli, Pak. iya iya. Oh skincare. Skincare Buat- pakainya Viva loh. Oh iya saya lupa ya. Iya iya silakan. Nah ibu bisa tambahin atau? Cuma saya kagak tahu itu masuk di rutin apa nggak rutin nih? Rutin, Ya? Pak. Rutin ya. Waduh. Ibu-ibu biar lipstick juga ya. Wah saya nggak nulis di sini. Itu masuk skincare semua. Iya iya iya. Nah ibu-ibu bisa tambahin tuh, ya. Bisa tambahin. Masih dibagianin Bu. Amin Bu. Amin. Ya ibu-ibu nggak ada yang amin. Lagi krecek beli. Bapak amin nggak Pak? Amin. Amin. Aman ya. Ini masih dibudgetin ya supaya clear gitu berapa sih sebenarnya. Ya bisa terukur, karena kalau nggak terukur Bapak Ibu bisa jebol. Halo? Kalau keras nih. Keras. Pusing, Pak. Oke. Apalagi pengeluaran yang rutin kira-kira? Gaji pembantu, oh iya benar ya. Saya nggak di rumah nggak ada pembantu sih jadi nggak ada. Banyak banget Gaji jadi istri, ya. Gaji. Gaji istri.
Iya. Pak jangan pusing Pak. Ya, ternyata itemnya banyak ya kalau didetailin. Banyak. Iya, Aduh, juga loh. Aduh, ampun ya. Jadi banyak juga ini emang benar-benar ya perlengkapan. Nah, Bapak Ibu bisa dicatat sama istri ya masing-masing mengenai perincian-perinciannya. Ya. Nah, ini harus dievaluasi juga. Ya kan, dievaluasi sehingga nanti kelihatan mana yang memang ini kegedean nih. Misalnya apa? Untuk makan kegedean. Atau untuk transport nih kegedean. Nanti kan kita ada persentasenya nih Bapak Ibu nih. Ya, ini kan ada persentasenya nih. Nah, jadi dia persentase ketahuan tuh. Ya berapa persen. Ya saya udah bikinin rumus supaya memang Bapak Ibu bisa dapat ya berapa persen. Jadi dari situ terevaluasi mana pengeluaran yang agak gede. Nah, itu kalau memang bisa diturunkan. Ya, mana memang yang terlalu kecil memang harus dinaikin ya. Oke, sampai sini silakan ada Bapak Ibu yang mau kasih tanggapan mengenai rincian budget pribadi ini. Ayo silakan. Kita diskusi. Siapa yang sudah pernah menjalankan yang seperti ini, Bapak Ibu? Ada? Boleh angkat tangan? Oh, boleh kasih apa namanya? Makanya Pak Iwan lemes, Pak. Pak Iwan. Tadi ada Pak Iwan? Oh iya. Boleh cerita, boleh sih. Ayo silakan. Kasih. Siapa Pak Iwan? Ketika Maya. Tenang nggak direkam? Pak Iwan Direkam. Silakan pengalaman di sebelah tuh. Kalau pencatatan ya sebenarnya saya tuh dari kuliah ya. Dari kuliah tuh udah catatan. Karena apa? Waktu saya mau kuliah tuh kan nggak punya biaya, jadi saya harus tinggal di rumah saudara, kuliah sampai kerja. Jadi saya itu harus benar-benar manage keuangan. Jadi uang untuk kuliah, untuk kehidupan sehari-hari, sama untuk orang tua misalnya gitu kan. Itu benar-benar saya catat. Sampai saya beli bawang sekian gula apa semua saya catat detail banget. Sampai biaya kuliah saya per semester sekian tuh saya catat, sampai saya harus target lulus tahun berapa supaya biaya kuliah minim saya catat dan saya kejar itu. Nah, setelah saya kerja tetap saya catat sampai sekarang. Jadi dari awal pernikahan sampai sekarang saya masih punya datanya. Dihafal. Berapa tahun menikah, Bu? Berapa tahun menikah? 13 ya. Beli apa tuh Berapa saya lembar sudah, Bu? 13 tahun sudah berapa lembar? Excel Pak, Excel. Tidak pakai kertas, Excel. Saya catat, jadi tahun ini misalnya plusnya berapa, tahun ini plus berapa, saya punya semua itu datanya. Dan memang sih, koyo nggak lihat. Tapi saya selalu monitor karena itu bagi diri saya sendiri itu penting ya. Memang kita tuh ada dua, saat gaji, misalnya gaji 2,5 juta cukup, gaji 5 juta cukup, gaji 10 juta itu tergantung kebijaksanaan kita ya. Apalagi waktu itu karena kan saya udah kerja, jadi lulus SMA saya kerja, terus habis itu saya pindah ke Jakarta kerja terus. Nah baru belakangan ini saya berhenti kerja. Tuhan tuh ngajarin banyak hal ya. Kadang kalau kita punya duit ya, kita nggak mikir beli apa tuh, beli aja, ke mall beli makan. Apalagi kalau misalnya kita dapat anugerah misalnya naik jabatan atau naik gaji kan, ya ngeluarin uang. Tapi saya juga selalu mengingat dulu saya siapa, dulu saya tuh nggak punya apa-apa, ini uang Tuhan. Saya selalu mengajarin diri saya itu seperti itu, melatih diri saya. Sampai akhirnya saya nggak, saya putuskan resign. Waktu saya putuskan resign tuh, saya juga ngatur keuangan tuh deg-degan, karena bayangin gaji 2 orang jadi tinggal setengah gitu. Saya pikir Tuhan ini gimana, tapi setelah saya pertimbangkan, saya doa, emang sudah rencana Tuhan, ternyata benar Tuhan mengajarkan hal baru lagi. Jadi
penghasilan bisa tambah, tapi kalau penghasilan tetap ya kurangin aja pengeluaran. Nah, saya di situ saya diajarin Tuhan lagi, keluarin ini yang nggak perlu, yang nggak penting, coret, ternyata bisa kok melewatin semuanya. Itu Tuhan luar biasa. Memang dalam teori ya, kita teori itu gampang ngomong A, B, C, D, tapi praktek itu kita mesti benar-benar bergumul. Oh ini Tuhan, ini uangnya mau pakai buat apa, Saya kalau secara matematika, misalnya ya, misalnya waktu kerja 6 dikurang pengeluaran 4, mungkin sisa 2 ya, itu masih masuk akal ya. Setelah saya berhenti kerja misalnya pengeluaran 4, penghasilan 2, jadi apa itu kan, jadi minus kan. Tapi ternyata Tuhan ajari banyak hal. Di situ saya makin ngerti, mungkin Tuhan mengajarin saya bahwa ya ini, serahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Dan teman saya juga bilang ini, anak Tuhan titipkan ke kita, anak itu Tuhan udah titip plus rezeki anaknya, jadi pasti ada aja, anak mau sekolah, mau apa Tuhan pasti sediakan. Yang penting kita jalan benar aja sama Tuhan, nurut aja, ada apa-apa yang ngomong aja ke Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tapi susun budget juga penting, karena itu yang menjadikan kita tuh bijak, gunakan uang tuh bijak. Mikir dulu, bulan lalu kayaknya saya minus ini kebanyakan, bulan ini harus diatur gitu. Ya itu aja sih sharing dari saya ya. Oke. Udah berapa kali cubitan, Bu? Kalau keluarnya terlalu banyak dicubit-cubit. Kataku gitu ya dicubit Bu. Aku saksian. Nanti nak cubit, Pak. Ada jenderalnya. Pak Iwan mungkin ada mau kasih masukan, Pak Iwan? Banyak juga nggak apa-apa. Manjat gak rapopo. Jadi curhat ini. Kalau dari saya sih mesti kita bisa memposisikan diri kan ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin rata-rata dari teman-teman sekalian ini generasi sandwich gitu kan ya. Jadi generasi yang mungkin kalau misalkan saya sebut generasi yang terkuat, karena dia harus menahan atas dan menahan bawah gitu kan ya. Kalau saya lihat kan ya, kalau kita kan orang Kristen kan ya, kalau sekolah Kristen kan nggak ada yang murah gitu kan ya. Kalau kita mau nyekolahin anak di sekolah negeri, nanti saya nggak jamin anak itu ketika udah SMA agamanya kan sama dengan orang tuanya gitu kan ya. Nah kalau kebayang nih, kalau misalkan kita nggak sekolahin anak Kristen, apakah nanti kita punya rasa salah kalau agama anak kita nggak Kristen gitu kan ya. Jadi kayak bergumul gitu kan ya. Di satu sisi kan sekolah Kristen mana ada yang murah gitu kan ya. Ya paling Katolik lah ya, Katolik sama Kristen kan hampir sama gitu kan ya. Nah di satu sisi kan juga kita punya orang tua. Kalau orang tua tentu saja kan nggak mungkin sehat 100% gitu kan ya. Kalau mami saya kebetulan kan sakit diabetes kan ya, dan setiap bulan tuh mesti disuntik insulin kan ya. Saya beli obatnya gitu kan ya, saya beli obatnya. Jadi memang kita harus piara. Jadi kita harus pikul cook salib kan ya. Memang kita harus jadi generasi yang ada di tengah kan ya, sandwich namanya, atas sama bawah kan ya. Itu mungkin udah pernah dibahas sama Pak Eras kan ya. Dan waktu 2 tahun lalu ya, 2022 kan ya. Dan waktu itu saya nggak ke khotbahnya, cuma dengerin, ya cuma terharu sih sama Pak Eras, didoakan supaya generasi sandwich itu terputus kita yang terakhir gitu sih. Jadi saya cukup. Iya, thank you Pak Iwan. Ya, kita beri aplaus ya. Iya. Sebelah mau nambah. Pertama bagi Bapak Ibu ya, sebagai pasangan suami istri, biasanya kita juga memikul beban dari keluarga besar gitu ya. Ya memang karena Tuhan mempercayakan kepada kita dan Tuhan mau kita menjadi berkat gitu. Oke, silakan yang lainnya yang mau sharing tentang poin-poin penerimaan pengeluaran ini, kesulitan-kesulitan yang dialami, boleh, yuk silakan. Oke, Pak Martin, silakan Pak Martin. Iya, sharing sedikit aja. Iya. Jadi kalau ini Pak udah dibaginya kan berdasarkan kebutuhan. Sebetulnya ada cara yang simpel juga, itu dibagi pakai pos. Jadi pos kalau secara umum
literatur lah ya. Based on literatur kita bisa bagi jadi 7 pos. Pos pertama itu pos kebutuhan hari-hari, makan, terus sekolah anak, itu pos kebutuhan. Terus kedua itu angsa emas. Angsa emas bahasa gampangnya tuh investasi, jadi disimpan buat masa depan, masa pas kita udah pensiun. Terus pos ketiga tuh pos sosial. Pos keempat itu pos untuk upgrade diri. Pos keempat itu bersenang-senang. Pos kelima itu keenam itu impian. Ketujuh dana darurat, dana cadangan. Nah, di sini kadang ada yang nanya apa bedanya pos bersenang-senang sama pos impian. Pos bersenang-senang itu adalah pos yang harus dihabiskan di bulan itu atau 3 bulanan pos itu harus dihabiskan. Targetnya apa? Targetnya itu reward diri. Jadi kita udah kerja keras. Nah, kalau yang ke salon bisa pakai pos ini tanpa bersalah. Jadi kalau oke, hari ini mau ke salonnya 1 juta, duitnya nggak cukup, ya udah tunggu sampai cukup 1 juta baru pakai. Terus pos impian itu taruhlah kita mau punya mobilnya untuk operasional Kijang cukup, tapi kita mau lebih mewah, ya udah kumpulin di pos impian. Kalau udah cukup, ya udah mobil namanya jual, beli mobil baru tanpa mengganggu pos yang lain. Nah, itu bisa dibalance di situ. Gitu aja kurang lebih. Oke. Ya, thank you ya. Sudah dilengkapi dengan pos ya, dikelompokkan ya. Mungkin termasuk holiday kali ya Pak ya, bisa itu ya. Bersenang-senang itu holiday ya, bersama keluarga. Ya saya kira nggak masalah itu kan. Kalau misalnya mau jalan-jalan rame-rame sekeluarga, keluarga besar sama satu pos Impian. Rencana ya. Jaya Ancol. Kode Bu. Ada lagi yang mau kasih sharing, silakan. Ini sebenarnya bapak-bapak ibu juga nih jago-jago, ada yang jago IT, ada yang jago jualan, ya, ada jago di HR. Yang HR siapa? Pak Budi ya. Pak Budi HR ya, sama Bro Johannes ya. Yang IT ya. Sama siapa lagi yang IT siapa? Oh, sekarang di mana? Bagus nih ya. Jadi dewasa muda memang punya potensi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita perlu saling belajar, saling mengisi. Kalau kalian orang finance ya? Saya bukan apa saja. Oh, Pak Tekar ya? Oh, bukan finance ya, Pak? Sama kayak finance. Oh, iya. Baik, ada baik. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ini bisa didiskusikan nanti ya dengan pasangan di rumah ya, supaya memang kita coba mulai praktekkan ya. Sekali lagi zaman ke depan akan semakin sulit, masa-masa ke depan akan semakin sulit. Itu kita nggak usah khawatir, Tuhan beserta kita, tapi di satu sisi kita harus punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang jadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bisa memahami hal ini ya. Oke. Sebelum saya masuk ke tentang investasi, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan tanggapan lagi? Masukan silakan, atau pertanyaan? Nggak harus yang jawab juga sih. Ayo silakan, ada yang mau bertanya atau tanggapan? Oke, silakan. Bro Bernard ya. Rian. Iya. Kalau saya sih mau nanya gini, kan kita nyatet oke ya, cuma kalau saya sih pengalaman biasa yang suka miss itu yang pengeluaran kecil-kecil kan, yang kadang sebutnya grocery gitu, yang kadang kita ke Indomaret misalnya beli minum, beli kecil-kecil gitu ya. Biasanya kita missnya di situ tuh, yang kecil-kecil. Kalau yang tadi
bulanan kan biasanya itu fix atau kosnya udah jelas ya, pembayarannya sekali. Kalau pengalaman saya sama teman-teman sih sama biasanya kita missnya itu di akurasi gitu kan, kita udah nyatet banyak tambahan, cuma masalahnya catatan itu akuratnya seberapa akurat kan, kayaknya surplus tapi harusnya misalnya tadi ya setahun itu harusnya terkumpul 100 juta, tapi kok realisasinya cuma 70 juta misalnya, kita kan pasti ada yang miss seperti itu, dan biasanya kecil-kecil gitu. Mungkin itu sih gimana cara, kalau ada yang udah bisa akurasinya bagus mungkin. Akurasinya dalam pengeluaran apa pemasukan? Kalau pengeluaran kan pemasukan kan mungkin ada satu dua sumber itu udah bagus kan Pak. Biasanya di pengeluaran yang akurasinya tuh kita Ya, di bawah lah. Ya, ibu yang udah biasa menguasai diri nih, ayo mulai sini. Ini penguasaan diri namanya ini ya. Mau nanggapi? Iya. Oh ya. Pak Freddy, silakan Pak. Ya mungkin sekalian kesaksian. Mungkin kita juga pernah mengalami Sabar ya, Bu itu, budget Pepi. kita 50, realisasinya Sabar, Bu 100 Pepi. pengeluaran. Jadi kalau saya sih sama Pak, kita sama-sama miris dengan keadaan itu. Tapi kalau saya terakhir-terakhir kan banyak aplikasi keuangan tuh yang bank digital. Nah, buat saya itu terbantu. Jadi kalau saya memang ada catatan Excel kayak gini, tapi pas terima gaji itu saya langsung bikin pocket dari bank digital. Jadi duitnya saya langsung masukin. Jadi duit yang untuk hari-hari termasuk ya makan-makan di luar, nah itu udah ada pocketnya sendiri. Jadi kalau pocketnya itu udah habis ya udah, berarti kita udah nggak jajan di luar. Aplikasinya apa Pak? Ada Pak, ada Genius, Bank Jago, BCA Blue, itu udah ada Pak. Ya jadi memang kalau kita kan zaman dulu pakai gini. Nah ini cuma untuk budget di awal, tapi nanti pas terima gaji saya langsung masukin tuh di pocketnya masing-masing. Jadi udah nggak disentuh. Kalau dulu kan kita satu rekening kita hitung-hitung, nah itu gampang miss. Tapi kalau sekarang kan udah ada kantongnya masing-masing, ya udah, dia udah atur di situnya Pak. Mungkin itu saran saya Pak. Oke, itu ya. Ini namanya Pak Bernardus Rian ya. Riani. Jadi benar dua-duanya kok Budi. Tadi kok Budi bilangnya Rian, saya bilangnya Bernardus. Bernardus Riani. Oke ya. Thank you ya Bro. Oh iya iya, silakan sedikit. Gak apa ya, saya tambahin sedikit. Tambahin. Soalnya pengalaman. Kan kalau dulu kan saya bilang waktu kuliah saya detil banget karena itu kan pendapatan masih kecil dan single kan. Sekarang kan udah punya suami, anak, dua dan orang tua dan sebagainya, jadi ribet. Untuk pengeluaran kecil-kecil misalnya di bawang, beli minuman ke Indomaret atau apa, itu saya kasih biaya lain. Tapi saya budgetin sebulan tuh maksimal berapa. Selain sebulan saya pecah lagi per minggu. Misalnya sebulan saya budgetin 2 juta nih. Per minggu berarti 500.000, jangan lewat dari 500.000. Nah, kalau masih kita lewat, kita pecah lagi budget nih per 3 hari apa, itu selalu di review. Lama-lama kita terbiasa. Nggak perlu dicatat lagi beli misalnya aqua gelas, beli permen gitu, nggak perlu. Tapi biaya lain tuh 500.000 per bulan. Nah, kalau sampai kita over, kita harus mengendalikan diri. Oh, aku harus kurangin. Otomatis lama-lama terbiasa gitu. Nah, tapi kalau kayak biaya listrik kan udah pasti ya, biaya anak sekolah itu udah pasti nggak apa-apa. Tapi kalau biaya lain nggak usah dicatat detail karena menghabiskan waktu, apalagi kita kerja ya, pulang kerja capek. Tapi saya tuh review maksimal seminggu sekali saya review. Oh, seminggu ini budget saya gimana, terkontrol apa enggak? Itu sih caranya. Ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ya, ya. Pak Freddy ya, untuk masukan-masukannya. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Amin. Memang ada satu contoh, misalnya yang untuk bapak-bapak nih, biaya kopi nih katanya. Biaya kopi. Ya, kopi itu kan mungkin murah ya, ada yang 15.000, 20.000, 25. Ya kan? Tapi kalau tiap hari boncos juga dapat. Nah ini makanya mesti cari jalan keluar ya, jebol juga, ya kan? Kelihatannya murah nih 15 kan, tapi kalau yang di tempat tertentu mungkin bisa 40 gitu ya. Nah itu mesti hati-hati juga kopi. Saya pernah baca satu ini, ya kalau bisa kurangi kopi. Kurangi kopi, mendingan ngopi di rumah gitu ya. Itu bisa ngirit gitu kan ya. Jadi jangan ngopi di luar gitu ya.
Ya kecuali memang mungkin ada urusan bisnis, habis ngopi yang apa-apa. Bawa tumbler, Pak. Bawa tumbler ya, salah satu apa namanya solusi ya Bu ya. Jadi Bapak bikin tumbler dulu. Iya. Wajib, Pak. Wajib. Karena yang ngopi saya, Pak. Dia lo hari itu aja, Pak. Makanya Pak, supaya nggak ini Pak, langsung tabung aja di emas apa gitu. Jadi di situ aja. Jadi kalau dibilang udah nggak ada, gitu. Ya udah nggak ada. Gitu. Kita tabung-tabung di yang kecil-kecil itu Pak. Jadi ada aplikasinya juga sih Pak, kayak laku emas gitu kan. Kita masukkan aja kayak gitu. Jadi udah nggak ketahuan istri tapi ada tabungannya. Jadi tahu sekarang Bu. Tapi sudah. Oke ya. Berarti kita ada banyak. Iya. Oke, baik. Ya, nah ini saya akan lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya dengan sharing ini nih. Yang mengenai investasi ya. Jadi nanti kita coba belajar praktekin ya Bapak Ibu ya. Nah untuk investasi saya hanya mau mengingatkan begini. Yang pertama adalah dalam investasi kita mengenal istilah, Bapak Ibu pasti sudah tahu juga ya, high risk, high gain, low risk, low gain. Kalau kita mau dapat untung yang gede, memang risikonya besar. Ya. Kalau kita mau safety player, hasilnya pun akhirnya nggak banyak. Nah yang saya mau ingatkan adalah begini Bapak Ibu, poinnya jangan serakah, ya. Jangan greedy. Ya. Banyak orang yang mau cepat dapat untung, tidak tertarik. Ada satu jemaat ya, suaminya waktu itu memang usahanya juga, suaminya udah meninggal, dia jualan komputer. Ya. Nah ternyata dia lagi mikir gimana caranya supaya dapat duit buat anaknya kuliah kedokteran. Ada 3 orang anak. Ya. Dia pusing, dia bingung. Nah akhirnya dia dapat tawaran investasi di emas. Ya. Investasi di emas itu ada yang dapat returnnya 3% per bulan, ada yang 5% per bulan. Kalau 3% katanya pegang emasnya ya. Jadi kalau yang 5% nggak pegang emasnya ya. Wah dia tertarik, kenapa? Karena keluarganya ada yang ikut dan dapat gitu ya, dapat returnnya selama 2-3 bulan lagi. Nah dia masuk di bulan yang ketiga gitu ya. Tapi ternyata pas dia udah masuk bulan ketiga, pas dia itu ya 1 bulan pun dia tidak dapat return. Ya. Uang yang dimasukkan itu 8 miliar. 8 miliar. Ini jemaat Rehoboth ya. Bisa bukan di kita sih. Ya, teman saya kenal sama suaminya 8 M. Sampai dia bilang, aduh Pak Tim, gue mau mati aja dah Pak Tim, kayak gitu ya. Padahal dia masih punya rumah 15 M Bapak Ibu. Masih punya rumah 15 M, mau mati gitu ya. Waduh saya bilang benar-benar. Tapi ya itulah realita ya. Dia syok dan dia kaget sekali karena sekalipun dia belum pernah dapat return ya. Sedangkan saudaranya, keluarganya ikut dapat. Nah ini Bapak Ibu, kadang kita seringkali menggampangkan ya, tawaran-tawaran orang supaya nanti dapat gede ya, returnnya, hasilnya, kita seringkali tergiur. Nah padahal sekali lagi diingatkan, kalau memang kita mau dapatkan sesuatu yang banyak, ya kita harus kerja keras ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nggak bisa dengan cara yang mudah, cara yang ada orang-orang, saya dengar dari satu kawan saya, mohon maaf, saya nggak sebutin nama pendeta ini ya. Ada beberapa pendeta yang memasukkan dana ke Indosuria. Indosuria. Ya, Indosuria Bapak Ibu tahu ya? Masukin data ke Indosuria. Itu ada beberapa pendeta yang pendeta besar, kalau saya sebutin namanya pasti Bapak Ibu ada tahu lah ya. Ternyata Indosuria tidak bisa mengembalikan ya kepada nasabah-nasabahnya. Yaitu uang miliaran Bapak Ibu. Ya, uang miliaran. Ini masuk beberapa pendeta yang di luar Rehoboth, di luar sekali gitu ya. Banyak duit yang memang saya dulu dengar dia sering investasi. Nah ini karena apa? Karena greedy, takut, serakah. Mau dengan cara mudah pikir bisa dapat hasil yang banyak, hasil yang gampang. Nah ini bahaya Bapak Ibu, hati-hati ya. Makanya memang sikap terhadap uang itu sikap harus benar-benar kita. Ya jangan punya cinta uang. Yang setuju katakan amin. Kalau udah cinta uang nih, aduh udah ngeri. Kalau udah ingin kaya, aduh udah ngeri.
ya. Jadi kita gelap gitu, malah kita ketipu. Nah, tingkat resiko keamanan tentu ada tingkatan-tingkatannya dalam berinvestasi. Kalau yang paling aman ya tentu di tabungan, di deposito, ya. Tetapi mungkin memang returnnya nggak banyak, karena sekarang kan paling cuma 1,5% ya setahun, ya. Setahun. Ya. Nah, deposito paling cuma 2,5-3% setahun, ya. Jadi kecil sekali. Nah, tapi akhirnya ada orang-orang mungkin masukin ke reksadana, ya, atau di obligasi, ya, atau lebih risk taker lagi ya saham, gitu ya Pak Martin ya. Kalau mau lebih risk taker kan ya, berani ngambil resiko. Nah, untuk ngambil resiko juga ada yang gini. Dulu aku kerja di bank, ada yang memang yang penting pokoknya dapat gitu. Yang penting bunganya nggak dapat nggak apa-apa, yang penting pokoknya masih saya pegang. Ada juga yang berani juga, pokoknya kegerus juga nggak apa-apa deh gitu ya, nggak masalah karena dia berani ya. Yaitu dia high risk high gain gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai waktu investasi, ada waktu yang pendek ya, setahun sampai 3 tahun, waktu menengah 3 tahun sampai 5 tahun atau 7 tahun, waktu panjang di atas 10 tahun. Ini Bapak Ibu harus punya kalau memang ada uangnya bisa dibagi ya silakan. Ada yang investasi jangka pendek, ada yang menengah, ada yang jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian hal yang penting adalah jangan investasi semua dana di satu keranjang. Jangan investasi di satu tempat, harus di split Bapak Ibu. Ya. Di split, jangan misalnya semuanya maunya di saham. Ya. Ada dulu nasabah saya, dia nafsu banget ya supaya bisa dapat returnnya gede, banyak kan taruhnya di saham. Ketika saham anjlok, ya, anjlok 50% misalnya ya, uang yang tadinya 1 miliar anjlok 50% saham, ya udah tinggal 500 juta ya. Padahal nggak mau ngapain tuh ya, nggak mau ngapain, tahu duitnya tinggal 500 juta dari satu yang waduh. Mending 50%, ada yang 70% ya waktu tahun 2007 gitu ya. Waduh, marah-marah ya nasabah ke kami ya. Pak ini gimana bisa? Ya gimana Pak, ya kan udah dikasih tahu dari awal kan ya, high risk high gain ya. Aku mau untung gede ya siap-siap resiko gitu. Waktu Amerika waktu itu lagi krisis ya 2007. Wah itu banyak nasabah marah-marah ngomel-ngomel. Biasa kalau rugi ngomel-ngomel. Kalau untung Haleluya. haleluya. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga nabung juga jangan cuma di satu bank ya. Upayakan ada 2 atau 3 bank. Ya. Jadi kalau ada satu bank masalah, ya masih ada cadangan ya. Nah, jadi seperti itu kita membagi resiko dalam beberapa tempat ya. Nah, kemudian yang kelima, ini ya, jadi menguasai diri, jangan tamak ya, jangan serakah dan berani menanggung kerugian. Kalau memang udah rugi, kedepannya akan rugi, udah berani cut loss ya. Berani rugi daripada nanti jauh lebih banyak lagi kerugian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, silakan, nggak apa-apa, nggak harus nanya tapi bisa ditambahkan pengalaman Bapak Ibu sharingnya, silakan. Investasi? Investasi. Oh iya. Promosi ini berarti. Promosi sih enggak. Cuman di sini ada yang menarik nih. Nomor 1, high risk high gain. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang nggak setuju atau enggak satu lagi, low risk low gain. Low risk low gain, ada yang nggak setuju? Oh, ya udah dibalik. Ada yang nggak setuju? Nggak ada. Ada yang setuju? Setuju. Commonly. Yang nggak ada tangan? Oke, bercanda. Jadi di sini ini kadang-kadang suka jebakan mindset. Jadi dibilang high risk high gain, low risk low gain. Bagi saya pribadi yang benar low risk low gain, betul.
High risk belum tentu high gain. High return. Belum tentu juga. High gain itu biasanya high risk. High risk belum tentu high gain. Belum tentu juga kalau saya sih. High gain itu bisa jadi kayak contohnya kita beli tanah. Itu pada saat dia itu, ya ini kan di properti ya, ada NUP namanya. Pada saat kita beli NUP, itu kan awal-awal tuh sebelum di launch. Nah itu kita ambil pada saat launch, nanti naik 2 kali 3 kalinya dapat high gain kita. Oke, kalau Tapi low risk, low risk, yes. Tapi high gain. high gain. Kalau misalnya begitu habis launching 2 tahun kemudian banjir. Oh kan sudah dijual. How to create? Nah, betul. Jadi kalau di kalimat itu frasa itu kalau menurut saya lebih cocok high gain biasanya high risk. Kebanyakan ya Pak ya? Kebanyakan biasanya. Terus kalau dibilang resiko tingkat resiko keamanan, biasa kita ambil standar yang aman itu adalah bukan deposito, obligasi negara ke bawah itu aman. Obligasi negara tuh rata-rata 6,5 sampai 8, tapi 8 udah jarang, 7 lah. 6,5 sampai 7 itu aman. Nah sekarang ada tebak-tebakan, deposito, kita nabung di deposito ada bahayanya nggak? Ada. Oke, kalau banknya dilikuidasi, kalau banknya yang kuat deh, Kan ada OJK, BCA. bos. Ada OJK, bos. Sekarang sudah Jadi ada OJK. kalau bahasa gampangnya kita investasi di deposito namanya bukan investasi, tapi memiskinkan diri dengan sistematis. Bingung? Administrasinya habis ini. Nah, administrasi dipotong. Contoh, hari ini kita bisa beli Innova, cukup nih duitnya. Tunda deh 2 tahun lagi, duitnya ambil, masukin deposito. 3 tahun lagi apakah dengan duit deposito kebeli Innova? Tidak. Nggak bisa. Sebab secara umum nilai deposito itu di bawah nilai inflasi. Inflasi biasanya sejajar dengan nilai obligasi negara. Gitu. Jadi level aman paling simpel diambil FR, obligasi negara. Yang ke bawah itu aman, yang ke atas itu high risk. Gitu. Oke, jangka waktu. Nah, jangka waktu ini sebetulnya tricky. Definisi tricky. Pendek, menengah atau panjang itu sebetulnya resikonya beda-beda. Kalau yang low risk ya kita pakai untuk periode pendek. Kalau yang high risk kita pakai yang periode panjang. Tapi definisi high risknya apa? Definisi high risk yang kita pakai di panjang adalah kalau bahayanya adalah resiko likuiditas. Jadi dananya itu begitu kita masukin itu nggak liquid. Nah itu bisa dipakai untuk jangka panjang. Contohnya properti tadi. Oke. Terus jangan investasi di satu keranjang. Tadi Pak Tim udah kasih contoh. Taruhlah misalnya rekening juga jangan di satu bank, di beberapa bank. Terus tadi ada saham. Saham itu high risk. Sebetulnya enggak. Kalau sekarang metode kalau kita udah betulan, tapi betulan jangka panjang ya. Kita bisa namanya metodenya itu nabung saham. Kita nggak perlu tahu, nggak perlu pusing biaya atau harga saham berapa. Tipe yang kayak saham BCA, tutup mata aja setiap bulan. Misalnya kita cadangin belinya misalnya 5 juta, ya udah setiap bulan 5 juta masukin. Itu pasti untung, pasti. Tapi kok saya nabung udah 2 tahun kok minus? Iya, karena jangka panjang. Kalau kita pakai metode nabung saham itu baru bisa kelihatan hasilnya 5-7 tahun ke depan. Dan harus rutin. Setiap bulan misalnya 5 juta, ya udah 5 juta setiap bulan. Itu namanya nanti kalau teman-teman cari itu namanya metode dollar cost averaging. Nah nanti kalau yang teman-teman mau ngobrol, Brother Iwan udah canggih.
Gitu. Nah, terus apalagi tadi oh jangan satu keranjang. Nah itu sebetulnya aset juga kita mau investasi, itu yang tadi Pak Tim juga ngomong, itu ada urutannya. Jadi yang harus ada itu adalah dana cash. Dana cash minimum itu ada di rekening itu 3 bulan. 3 bulan pengeluaran. Di atasnya itu adalah, jadi kalau cashnya udah ada, kita masukin ke dana liquid. Kalau bahasa saya investasi liquid. Investasi liquid itu apa sih? Investasi yang kurang lebih 3-6 bulan bisa dicairin dengan tingkat kerugian terbatas. Contoh misalnya apa? Obligasi bisa 3-5 tahun masukin ke liquid. Setelah itu jadi baru naik ke atas, itu namanya investasi bahasa saya produktif. Itu tipe saham, tipe properti. Targetnya apa? Targetnya beda-beda. Kalau liquid atau cash itu kita pakai sehari-hari. Contoh misalnya ban bocor atau ban robek, mesti beli ban, nah pakai dana cash. Terus dana liquid dipakai apa? Dana liquid dipakai misalnya tiba-tiba pandemi kayak kemarin, nah itu pakai dananya dana liquid supaya bisa kita cairin. Nah kenapa produktif harus di bawahnya udah beres? Karena dana yang masuk ke aset produktif itu biasanya kelok. Contohnya kita masukin ke saham, ke properti, itu nggak bisa cair mendadak. Jadi kita harus punya bumper kurang lebih 3-5 tahun, itu nggak diapa-apain. Gitu. Itu aja tambahannya. Oke. Thank you ya. Sebenarnya kalau di properti ada berbeda lagi, ada yang apa liquid, ada yang non liquid ya. Jadi kalau liquid itu tadi apa? Gini aja Pak, gede juga suara saya Pak. Biasa teriak soalnya. Ya ujung kulon bener. Ya mungkin berbagi sharing ya kalau kalau ada yang mau investasi di properti ya. Nah ini kan di properti kan macam-macam ya. Tapi yang jelas itu yang pertama itu kita harus tahu lokasi ya. Jadi tahu lokasi, kemudian kalau itu nanti tahu lokasi kita sudah tahu pasti nanti akan ada kenaikan. Namanya sunrise property. Kalau sunset sudah tempat-tempat yang nggak akan cepat naiknya. Nah itu tadi apa yang dikatakan Pak Martin itu apa ya istilahnya kalau long itu kita bisa shortkan. Jadi pada saat yang tadi saya kasihkan apa strategi bagaimana kita mau mencari cepat dapat gain, yaitu kita mencari pada saat awal NUP, kan contohnya kayak gitu nomor urut peserta sebelum ada launching kita beli itu jadi investasi kan. Kita punya uang banyak kita saving, sayang kalau kita beli NUP mungkin sekitar 10 juta atau enggak 15 juta kita dapat, NUP itu bisa dijual ke orang lain. Ngapain kalau kita harus beli propertinya juga? Enggak juga gitu. Bisa juga kita jual kemudian kita juga bisa beli propertinya nanti pada saat naik kita jual kembali. Nah, kita dapat gain di situ. Itu bisa cepat, Pak. Tapi kalau misalnya kita tahan, ya itu tadi Pak, ada risiko di mana di jangka waktu panjang itu ada loss di situ, mungkin banjir atau enggak apa ya, apa keadaan apa ada bencana atau segala macam seperti itu. Kalau dari investasi properti ya, kalau apa teman-teman semua Pak, bapak-bapak ibu mau investasi properti. Iya, oke. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Baik, Bapak Ibu. Tadi semakin melengkapi ya pembelajaran kita tentang mengelola keuangan. Nanti lebih lanjutnya silakan diskusi sharing ya. Nah, menanggapi yang tadi Pak Martin sampaikan, waktu saya kerja di Bank OCBC NSB diajarkan tentang ini. Jumlah ideal tabungan kita itu berapa ya? Saldo, jumlah ideal saldo tabungan menurut OCBC NSB dari Singapura, OCBC dari Singapura ya. Jumlah ideal tabungan itu 6 kali pengeluaran tiap bulan. Ya, jangan lebih dari sini. Jangan lebih dari sini. Cukup di 6. Kalau tadi Pak Martin bilang 3 bulan ya. Iya. Oke, 6 bulan ya. Jadi kalau pengeluaran tiap bulannya 10 nih, 10 atau 5 nih ya. Kalau dia 10 berarti kali 10 ya, 60. Kalau 5 jadi 30 juta. Ini saya salah ketik ya. Maksudnya pengeluarannya misalnya 5 juta, jadi tabungan itu 30 juta. Kalau Bapak Ibu pengeluarannya per bulan 5 juta, di tabungan ada 100, itu rugi sebetulnya. Begitu ya Pak Martin ya.
ruginya gini, 70 jutanya itu harusnya bisa misalnya di deposito karena bunganya lebih tinggi. Karena kalau tadi ke Martin lebih ke arah, karena saya belum orang bank jadi deposito yang lebih safe ya. Kalau Martin nanti ke arah, oh nih beli obligasi ori ya, obligasi ori atau beli yang apa investasi yang lainnya, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Jadi yang penting 6 bulan, 6 kali pengeluaran tiap bulan, ini 6 bulan ke depan aman. Ya kira-kira gitu buat penggunaan 6 bulan ke depan. Nah kemudian jadi sisa dana bisa ditempatkan deposito, sisa dana dan sebagainya. Nah kalau untuk uang pertanggungan asuransi, karena dulu kami diminta juga di bank ya harus jualan bank insurance. Jadi Bapak Ibu kalau ke bank sekarang ini seringkali ditawarin tuh asuransi ya. Ke bank manapun ujungnya kok asuransi bingung ya. Karena memang mereka ditargetkan harus jualan asuransi, bank S namanya, bank insurance. Nah idealnya adalah 60 kali pengeluaran tiap bulan. Ya, 60 ini berarti 60 bulan. Berarti 5 tahun UP-nya. Ya, jadi kalau misalnya pengeluaran tiap bulan itu 5 juta, berarti UP-nya adalah 60 kali 5 juta, 300. Nah, ini adalah yang idealnya segitu. Kalau kelebihan, kalau kebanyakan berarti ya nanti kan akhirnya harus bayar preminya ketinggian ya. Atau kalau terlalu rendah, nanti kalau ada sesuatu terjadi, ya misalnya suami meninggal, ya nanti istrinya agak kerepotan kalau kurang juga, gitu kan ya kira-kira ya. Tapi kalau 60 bulan artinya 5 tahun ke depan boleh dibilang tanda kutip aman gitu ya, kalau secara hitungan. Nah ini sedikit tambahan aja. Baik, ya itu sampai di sini saya pikir dari saya sudah cukup ya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan tambahan? Cukup ya. Oke, saya kembali pada Pak Yusri. Oke, thank you Pak Tim untuk sharing-sharingnya. Mungkin saya boleh tambahin dikit untuk investasi teman-teman. Ada satu quote bagus banget, berinvestasilah di tempat di mana kita tahu gitu. Kita udah belajar gitu, jangan asal ikut-ikutan. Intinya sih gitu sih. Jadi kalau mau belajar properti boleh tuh sama Pak Teguh. Oke, sebelum penutupan ada pengumuman? Shalom rekan-rekan. Shalom. Ini luar biasa ya. Terima kasih Pak Pendeta Timotius Tan, Pak Tim, sebagai gembala kita. Bapak Ibu diberkati. Amin. Tambah wawasan dan kita investasi yang paling berharga adalah Di langit dan di langit. Haleluya. Ini yang baru. Kita belum dipromosikan tadi. Haleluya. Ya, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama adalah kita bersyukur ada 2 pasangan baru ya. Ya. Tadi sudah diperkenalkan Pak Yohanes dan Zafira. Ya, kita bersyukur. Selamat datang di Pasutri. Ya, keluarga Pasutri. Ada satu lagi sebetulnya sudah lama ya, tapi online. Mungkin ada yang belum tahu nama Pak Bernard dengan Linda. Nah, kita sudah tahu ya, kita bersyukur tambah keluarga. Nah, itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, kita akan bertemu kembali. Rencana memang kita mau mengadakan acara catering ya tanggal 23 kalau tidak ada acara. Memungkinkan tidak? Libur itu pas libur. Ya, kalau rekan-rekan tidak ada acara, kita akan adakan catering. Betul. Kalau tidak ada puasa ya, jadi karena mungkin ada puasa, mungkin kita batal. Tapi kalau nggak ada, kita akan catering. Mungkin kita akan tentukan bisa saja ke Ancol
Bisa saja nanti kita informasi TikTok ya, informasi mendadak. Mungkin para ibu-ibu akan diskusi. Apakah bisa, Fitri? Gini teman-teman, kami perlu kepastian apakah teman-teman bisa. Karena kenapa? Kita sebulan itu 2 kali. Seharusnya itu kita dari tanggal sekarang, tanggal 4, kita kan ketemu lagi tanggal 18. Tapi tanggal 18 nggak bisa karena Ada ada kawan ibadah. Kawan mau bermasmur. Ya, jadi karena ini ibadah, jadi otomatis kita nggak akan bisa ketemu di acara yang couple. Nah, sebagai alternatifnya, kalau saya concern, sebulan harus 2 kali. Kita cari jalan nih gimana. Nah, tanggal 23 itu hari Jumat, kebetulan ada hari Waisak. Kamis. Lalu hari Jumatnya pun libur. Cuti bersama. Iya. Jadi cuti bersama dibuletin sama pemerintah dilurusin. Nah, kira-kira teman-teman kalau tanggal 23 itu Kamis itu, kira-kira kalau kita bikin acara bisa nggak datang atau malah banyakan yang libur keluar kota gitu kan, jadinya ntar sepi. Gimana? Iya. Bisa. Oke, nanti para ibu-ibu siap koordinir ya di grup, nanti hubungi satu demi satu. Apakah nanti tempatnya nanti kita share ya, apakah nanti di Taman Mini, apakah di Ancol, apakah di Ragunan, atau di mana? Ragunan bagus gitu ya. Itu Saudara Pak. itu pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, ada yang ulang tahun kemarin sudah merayakan ulang tahun. Pak Teguh dan Pak Peter ya. Pak Freddy. Ada Pak Freddy, Pak, ulang tahun. Oh, Pak Freddy. Ya sama. Pak Freddy belum. Terus siapa lagi? Pak Freddy kemarin menghilang. Ibu. Oke. Dimohon untuk Pak Freddy dulu. Silakan Pak Freddy. Nggak datang ya? Kemudian Yoel dan Pak Yoel. Kita dulu ya, Bu Sita, mari kita berdiri ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Pilihnya kita belum pernah bikin surprise ya. Cuma sama video nih. Oke. Kok bisa kompak ya? Yang beda Pak Yuar ya. Pia. Itu tadi yang kedua Pak Yoel. Ya, mari Bapak Ibu kita minta Pak Tim mungkin bisa berkenan mendoakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan pada sahabat-sahabat kita. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi sahabat-sahabat kami di komunitas Pasutri ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yoel dan istri yang Tuhan sudah tambahkan, Bu Sita, 1 tahun lagi usia. Hamba-Hamba-Mu, para pelayan ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan terus menyertai keluarga Pak Yoel Bu Sita, kedua pelayan-Mu ini ya Tuhan Yesus, mengabdi terus bagi Tuhan, menyenangkan bukan hati Tuhan, berkati dan kesehatan daripada-Mu, berkati ya Tuhan pekerjaan usaha buat tangan apapun yang dilakukan pelayanan gereja yang dilakukan oleh hamba-Mu, semua boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Freddy yang Tuhan juga tambahkan usianya 1 bulan lagi. Tuhan terus menyertai beliau dan keluarga dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati pekerjaan usaha buat tangannya, apa yang dilakukan Tuhan, biar menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi, sertai terus Pak Freddy dan keluarganya Tuhan. Untuk terus setia ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Juga Ibu Romana kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan terus berikan kesetiaan beliau, berikan hikmat, kekuatan dalam memimpin anak-anak bersama dengan suami ya Tuhan.
Tuhan jagai, sertai, Tuhan pimpin, berikan kesehatan, pekerjaan usaha buat tangannya, Tuhan berkati untuk boleh terus memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kawan-kawan kami ini ya Bapak dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu, biar mereka boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, nanti salamannya setelah selesai ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan cukupkan dia. Ada sesuatu? Tapi sebelum dikasih ini, nanti kita akan menikmati dari kita dan untuk kita. Ya. Ayo sih foto dulu. Oh, foto. Tapi sebelum foto, katanya doa penutup. Doa penutup. Iya. Doa penutup baru foto. Tambahin pengumuman kita yang kapal nggak edarin semua, tapi ada kabinnya. Oh iya. Celengan. Kita punya prinsip karena kita keluarga, dari kita untuk kita. Jadi nanti semua yang snack makanan dari kita untuk kita, tapi tidak memaksa. Jadi kalau yang tidak membawa tidak masalah. Karena kalau ada berkat kita menyediakan celengan, tidak ada edar ya. Silakan karena ini nanti buat kegiatan kita bersama kita. Itu saja, cukup ya. Celengan ada di depan, jadi ada di meja makan. Makan masih dulu Pak. Maaf ya Pak Gembala, ini kreativitas. Mama, Bapak. Oke, kita akan akhiri, nanti kita foto bersama ya. Kita luar biasa, Tuhan berkati kita sehingga kita jumlah keluarga komunitas Pak Sutri semakin hari semakin bertambah. Nanti ajak rekan-rekan dan nanti mungkin juga akan ada seleksi di grup ya. Nanti Bu Lucy minta tolong nanti kalau memang ada yang sudah hilang dihubungi terlebih dahulu sebelum nanti di out ya. Oke, itu saja, kita akan berdoa sebagai doa penutup dan nanti doa berkat. Pak Gembala, oh ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Keberadaan komunitas Pak Sutri adalah milik Tuhan. Dan disinilah menjadi bagian kami untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Untuk kami mempersiapkan diri untuk kerajaan surga, hidup kudus, dan kami menjadi keluarga yang bertanggung jawab, Pak Sutri yang bertanggung jawab. Bapa yang ada di dalam surga, setiap kegiatan kami akan bicarakan dalam suasana kekeluargaan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Timotius Tan, Tuhan yang akan senantiasa memakai dalam kehidupan pada saat membentuk jemaat-jemaat, membentuk kami. Tuhan akan perlengkapi, Tuhan juga beri hikmat, wibawa, dan juga kesehatan. Diberkati juga Bu Lina sebagai penolong bagi Pak Tim, demikian juga anak-anak Marpel dan Natael. Tuhan memberkati keluarga ini menjadi contoh kami sebagai Pak Sutri. Bapak yang ada di dalam surga, kami akan undur di tempat ini dan kami akan menikmati kebersamaan kami dengan berkat yang kami bawa dan untuk kami semua. Berkati Bapa menjadi kesehatan tubuh kami. Mari, permata hati Tuhan, ibadah Pak Sutri telah selesai dan kita mohon berkat dari Tuhan. Dua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan melindungi hidupmu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya setiap kita dan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Keluarga diberkati Tuhan. Segala usaha kita, jerih payah kita, jerih lelah kita diberkati Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati hidup kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan,